Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Setiawan dengan NIM 23030151136 dan saya di sini akan membuat tugas praktikum RPL, yaitu tentang aplikasi manajemen rumah sakit cerdas, atau bisa dibilang tuh namanya Smart Hospital System. Jadi deskripsinya seperti ini: sebuah aplikasi yang mengintegrasikan data pasien, sistem antrian, rekam medis digital, jadwal dokter, dan juga alat medis IoT. Aktor yang ada di dalamnya itu pasien, dokter, perawat, admin rumah sakit, sama sistem IoT medis itu sendiri. Ini ada use case contohnya: booking janji temu dengan dokter spesialis, monitoring kondisi pasien via wearable IoT, akses riwayat medis, dan yang keempat ada otomatisasi rujukan ke rumah sakit lain. Selanjutnya ada activity diagram contohnya itu alur pasien datang, terus daftar, terus tunggu antrian, konsultasi, resep, farmasi, dan terakhir pembayaran. Oke, langsung aja. Di sini saya pakai OBS untuk screen recorder dan juga Figma untuk media pembuatnya. Yang pertama, langsung aja kita buat use case diagramnya dulu nih. Kita teks di sini buat judulnya Smart System use case diagram. Ya, ini judulnya mungkin kayak gini aja boleh. Yang pertama kita buat itu ada si pasien itu sendiri. Pasien kita buat bentuknya, shape-nya lingkaran aja, jangan terlalu besar supaya bukan tempat. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Echoing around these walls, fighting to create
highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, Tapi ini sedikit. turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Nggak perlu jauh-jauh. We'll go through the wastelands, through the highways, and Mungkin kayak gini aja untuk diagram case-nya. Selanjutnya kita akan buat yang namanya flowchart. Oke, yang pertama kita akan buat judulnya Smart Hospital System. Ini adalah activity diagramnya. Kita pakai ini mungkin. Kita coba dulu ya. Kecil. Kayaknya ini bagus. Ya, kita coba. Right. Terlalu besar. Kecil. Gak usah dibuat. Stranded in the open
Oke, ini udah jadi. Jadi awalnya itu dimulai saat pasien datang ke rumah sakit, lalu ada misalnya pasien baru, kalau iya registrasi akun, dan kalau pasien lama itu masuknya ke login menggunakan nick ataupun nomor rekam medis. Lalu keduanya ini entah registrasi akun ataupun login akan masuk ke tulisan atau page memilih layanan di mana ada poliklinik, UGD, dan rawat inap. Selanjutnya ada pemilihan lagi atau if else. Jadi ada pemilihan jenis layanan. Misal ke poliklinik dulu nih. Poliklinik ini ada step awalnya, ada pilih dokter spesialis, lalu booking jadwal, terus ambil nomor antrian. Setelah itu menunggu antrian via aplikasi atau display, dan ada perumpamaan lagi, apakah antriannya dipanggil, kalau enggak kita balik nunggu lagi, dan kalau iya langsung konsultasi dengan dokter. Gimana kalau UGD? UGD itu akan ada pemeriksaan awal, lalu ada permisalan lagi di sini, apakah kondisinya darurat atau enggak. Kalau darurat itu langsung penanganan darurat ke tim medis, dan kalau enggak itu bakal masuk ke antrian UGD kalau enggak darurat. Nah, keduanya ini tetap bakal berujung di konsultasi dengan dokter, ya semuanya juga kayak gitu. Yang ketiga ada rawat inap, layanan rawat inap nih. Yang pertama ada mengecek ketersediaan kamar dulu, lalu apakah kamarnya tersedia atau enggak. Kalau iya langsung ke proses admission atau administrasi, dan kalau enggak masuk ke waiting list, baru masuk ke proses admission. Dari proses admission dan semuanya akan bermuara di konsultasi dengan dokter. Setelah itu dokter menginput diagnosis ke rekam medis digital. Di bawah itu apakah dokternya itu perlu menindaklanjuti atau enggak, dan tindak lanjutnya tuh dalam bentuk apa gitu. Misalnya di sini ada lab. Ketika tindak lanjutnya adalah lab, maka akan mengarah ke pembookingan atau pemesanan pemeriksaan lab, lalu dilakukan pemeriksaan lab dan hasilnya akan otomatis masuk ke rekam medis, dan semuanya akan kembali ke dokter menginput diagnosis ke rekam medis digital lagi. Setelah itu ada rujukan. Rujukan itu akan dimulai dengan membuat surat rujukan otomatis ke rumah sakit lain. Setelah itu akan mengirim data rujukan ke rumah sakit tujuan, dan setelah itu selesai. Kalau tindak lanjutnya adalah sebuah resep obat, maka akan mengenerate e-resep atau resep elektronik, lalu akan dilakukan pengambilan obat, dan terakhir ada pembayaran BPJS, tunai, ataupun asuransi. Ini pilih salah satu dan akan selesai juga. Nah, ini yang terakhir ada rawat inap. Misalnya tindak lanjutnya adalah sebuah rawat inap, kita akan dibawa ke admission, ke ruang rawat, lalu akan dilakukan monitoring via IoT. Setelah itu akan dilakukan perawatan secara berkala atau sensor IoT monitoring ke sini. Setelah melakukan sensor IoT monitoring, akan dicek apakah datanya normal atau enggak, atau kalau normal di sini, kalau enggak maka akan alert ke dokter atau perawat dan akan dilakukan intervensi medis. Setelah itu akan kembali lagi ke monitoring via IoT atau menggunakan IoT. Kembali lagi ke sini, perawatan berkala, lalu ada pilihan apakah sembuh atau enggak. Kalau enggak, maka akan dilakukan monitoring via IoT lagi, dan kalau sembuh akan diberikan resep obat. Jadi masuknya ke generate e-resep lagi. Akan dilakukan pengambilan obat dan melakukan pembayaran, dan semuanya akan bermuara di selesai. Ini mungkin begitu aja pembuatan
alur atau activity diagram rumah sakit pintar. Kali ini dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.